Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar statistika matematika. Sebelum lanjut, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lukas Sinolungan dengan NIM 20504019. Saya Jeremia Satya Lampus dengan NIM 20504042. Saya Stefania Kela dengan NIM 20504004. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariani Dandapa dengan NIM 175044146. Baik, itulah perkenalan dari kelompok kami dan kita lanjut dalam pembahasannya. Baik, soal nomor 1. Jika poba acak X berdistribusi normal umum dengan rataan dan varians, maka buktikan bahwa fungsi pembangkit momen dari poba acak Z sama dengan dalam kurung X kurang rataan per simpangan baku akan berdistribusi normal baku. Nah, pertama kita buktikan apakah poba acak Z mengikuti distribusi normal baku. Px sama dengan fungsi densitas distribusi normal umum sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga untuk 1 per akar 2pi kali varians dikali eksponen dalam kurung minus 1 per 2 kali varians dikali dalam kurung X kurang rataan pangkat 2 dx. Kemudian misalkan Z sama dengan X kurang rataan per simpangan baku, maka dx sama dengan simpangan baku dz. Dengan batas-batas untuk x sama dengan minus tak hingga, maka z sama dengan minus tak hingga. Kemudian untuk x sama dengan tak hingga, maka z sama dengan tak hingga. Jadi px sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga untuk 1 per simpangan baku kali akar 2pi dikali eksponen dalam kurung minus 1 per 2 kali z pangkat 2 kali simpangan baku dz sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga dikali 1 per akar 2pi dikali eksponen dalam kurung minus 1 per 2 dikali z pangkat 2 dz. Nah, karena variansnya itu sama dengan 1 dan rataannya sama dengan 0, maka ini merupakan fungsi densitas distribusi normal baku. Maka terbukti bahwa poba acak Z mengikuti distribusi normal baku. Perlu kita ketahui bahwa distribusi normal baku adalah distribusi normal umum dengan rataan sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai rataan sama dengan 0 dan varian sama dengan 1 ke fungsi pembangkit momen distribusi normal umum, yang dimana fungsi pembangkit momennya sebagai berikut. Mxt sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga dari E pangkat Tx kali 1 per akar dari 2 pi kali varians kali eksponen min 1 per
2 kali varians kali X kurang rataan pangkat 2 dx sama dengan 1 per akar dari 2 pi kali varians kali integral minus tak hingga sampai tak hingga dari eksponen minus 1 per 2 kali varians kali minus 2 tx kali varians tambah X kurang rataan pangkat 2 dx. Kemudian kita menguraikan pangkat dari eksponennya. Jadi minus 2 kali T kali X kali varians tambah X kurang rataan pangkat 2 sama dengan 2 kali minus 2 kali T kali X kali varians tambah X pangkat 2 kurang mu kali X tambah mu pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah mu pangkat 2 tambah 2 kali mu kali T kali sigma pangkat 2 tambah T pangkat 2 kali mu pangkat 4 kurang 2 kali mu kali X kurang 2 kali T kali X kali sigma pangkat 2 kurang 2 kali mu kali T kali sigma pangkat 2 kurang T pangkat 2 kali sigma pangkat 4 sama dengan X pangkat 2 tambah dalam kurung mu tambah T kali sigma pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 kurang 2X kali dalam kurung mu tambah T kali sigma pangkat 2 kurang 2 kali mu kali T kali sigma pangkat 2 kurang T pangkat 2 kali sigma pangkat 4 sama dengan kurung siku X kurang buka kurung mu tambah T kali sigma pangkat 2 tutup kurung siku pangkat 2 kurang 2 kali mu kali T kali sigma pangkat 2 kurang T pangkat 2 kali mu pangkat 4. Jadi fungsi pembangkit momen sama dengan 1 per akar 2 pi kali varians kali integral minus tak hingga sampai tak hingga dari eksponen minus 1 per 2 kali varians kali X kurang buka kurung mu tambah T kali sigma pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 kurang 2 kali mu kali T kali sigma pangkat 2 kurang T pangkat 2 kali sigma pangkat 4 dx sama dengan eksponen mu kali T rataan kali T tambah 1 per 2 varians kali T pangkat 2 kali sigma kali integral minus tak hingga sampai tak hingga dari 1 per akar 2pi kali varians kali eksponen minus 1 per 2 kali varians kali X kurang mu tambah T kali varians tutup kurung pangkat 2 dx. Besaran yang terdapat di dalam tanda kurung kurawal adalah integral dari fungsi densitas distribusi normal umum dengan rataan mu tambah T kali varians dan varians sama varians dengan varians sigma pangkat 2 dengan batas-batas integral dari minus tak hingga sampai tak hingga yang nilainya sama dengan 1.
Sehingga fungsi pembangkit momen sama dengan eksponen mu kali rataan kali T tambah 1/2 varians kali T pangkat 2. Jadi mana T anggota bilangan real. Nah, setelah itu kita substitusikan rataan sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Jadi fungsi pembangkit momen sama dengan eksponen 0 kali T tambah 1/2 kali 1 pangkat 2 kali T pangkat 2 sama dengan eksponen 1/2 kali T pangkat 2, yang dimana T anggota bilangan real. Jadi terbukti fungsi pembangkit momen Pubacak Z sama dengan X kurang rataan per simpangan baku akan berdistribusi normal. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu Y berdistribusi P dalam kurung Y 1,6. Artinya PU acak Y berdistribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 1,6 sama dengan 8/5. Jadi fungsi peluangnya adalah P dalam kurung Y sama dengan P dalam kurung Y sama dengan Y sama dengan 8/5 pangkat Y kali E pangkat 8/5, di mana Y sama dengan 0,1, 2, 3 dan sebagainya. Berdasarkan soal yang ditanya adalah tentukan pertama rataan, kedua varians kuadrat, ketiga fungsi pembangkit momennya. Kita masuk dalam penyelesaian. Perlu diketahui bahwa parameter distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Yang pertama rataan sama dengan lambda, yang kedua varians kuadrat sama dengan lambda, yang ketiga fungsi pembangkit momen sama dengan E pangkat lambda kali E pangkat T dikurangi 1. Di mana T adalah anggota bilangan real. Karena lambda sama dengan 1,6, maka hasilnya adalah rataan sama dengan lambda sama dengan 1,6. Varians kuadrat sama dengan lambda sama dengan 1,6. Fungsi pembangkit momennya sama dengan E pangkat 1,6 kali E pangkat T dikurangi 1 sama dengan E pangkat 8/5 kali E pangkat T dikurangi 1, di mana T adalah anggota bilangan real. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.